Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rizka Amelia dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang dengan tujuan lamaran yaitu di bagian guru TIK Coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, santri-santriwan Kutsiah. Bagaimana kabarnya? Baik, oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dahulu ya bersama-sama agar ilmu yang akan kita dapatkan dapat keberkahan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema yang mungkin dibilang simpel tapi sangat bermanfaat. Apa itu? Yaitu tentang digital archiving and student portfolio management via Google Drive untuk santri-santri dan Kutsiah. Apakah ada yang tahu apa makna dari sesungguhnya topik hari ini? Oke, masih sedikit kurang tepat ya. Oke, nah saya akan jelaskan untuk topik kali ini, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana mengarsipkan data melalui Google Drive secara sistematis dan aksesibel. Yang pertama, tentang menata ilmu dan karya adalah bentuk rasa syukur atas nikmat akal. Apakah ada yang tahu bagaimana bisa terkait dengan kegiatan menata arsip itu dijadikan sebagai tolak ukur rasa syukur akal kita? Oke, jadi gini, kita diberikan kesempatan untuk bisa menata berbagai barang yang kita punya dengan baik. Itu juga bentuk rasa syukur seperti layaknya kalian punya dititipkan atau diberikan rezeki berupa sepeda motor. Nah, itu kan bentuk rasa syukurnya pasti dirawat sepeda motornya dengan baik. Nah, itu sama seperti dengan hasil karya kalian. Misal waktu di sekolah itu kan banyak sekali lembar kerja. Nah, pasti itu ada kesulitan untuk menatanya saat berupa lembar kerja fisik gitu kan. Pasti entah nanti hilang, sobek, atau tertukar sama teman, kan itu tidak enak ya, atau jadi kesusahan buat kita sendiri juga. Nah, sekarang saya akan mengajarkan satu ilmu yang simpel tapi sangat penting, yaitu tentang gimana mengarsipkan data atau hasil karya kalian agar bisa aman untuk disimpan di digital. Nah, pasti kalian tidak asing kan dengan manfaat digital itu sendiri. Pasti yang lebih efisien, lebih mudah aksesnya, dan pastinya lebih meringankan juga buat kita. Oke, selanjutnya yaitu tentang bagaimana kita belajar tentang Google Drive itu sendiri. Apakah di sini teman-teman ada yang sudah bisa memakai Google Drive mungkin? Oke, nah kalau yang belum bisa tidak apa-apa karena kita akan belajar bersama di sini. Nah, yang pertama saya akan jelaskan tentang Google Drive itu sendiri. Jadi Google Drive itu yaitu bisa kita sebut sebagai alat untuk database kita. Database untuk bagaimana kita bisa menyimpan semua data, entah baik video, foto, dokumen, dan sebagainya. Nah, berikutnya yaitu tentang bagaimana praktiknya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara mempraktikkan Google Drive itu sendiri. Yang pertama, nanti silakan teman-teman untuk bisa mulai membuka komputernya masing-masing. Kemudian kita akan masuk ke Google Drive. Nah, pasti di sini teman-teman sudah punya Gmail ya. Nah, di situ Gmail itu sudah terintegrasi sama Google Drive. Jadi nanti teman-teman tinggal mulai belajar di setiap tools Google Drive-nya itu. Yang pertama kita akan belajar bagaimana caranya menambahkan folder atau mengupload folder file. Nah, yang pertama silakan teman-teman bisa
membuka dulu komputernya. Baik, nah nanti yang pertama silakan teman-teman bisa mengeklik tombol plus yang ada di ujung Google Drive itu, ada tombol plus. Nah itu ada pilihannya, nanti ada yang menambahkan folder, ada yang membuat folder, ada yang mengupload file atau folder. Nah untuk membuat, kalian tinggal masukkan aja yang bagian tambah folder itu tadi. Nah nanti kalian bisa menyiapkan itu nanti langsung muncul mau di format seperti apa nama file itu. Nah misal contoh di sini, tolong buatkan format file dengan nama garis bawah nomor absen garis bawah dan topik pelajaran hari ini. Oke, apakah ada yang kesulitan? Oke, tidak ada ya. Baik, semua sudah lancar. Selanjutnya yaitu bagaimana caranya untuk mengakses atau memberikan sharing link Google Drive itu kepada teman lain. Nah, jadi di sini poinnya. Selain kalau kita punya dokumen fisik, pastinya kan untuk meng-share atau membagikan ke teman lain kan pasti ribet atau perlu fotokopi, print atau dan sebagainya. Nah, dengan Google Drive ini kalian akan lebih efisien. Yaitu bagaimana caranya, dengan cukup ini bagian akses link, kalian setting aja itu di situ. Setting di bagian bisa diakses oleh semua orang saat orang tersebut terhubung dengan internet. Nah, di sini poinnya. Kita akan belajar bagaimana cara menjaga data privasi kita sendiri. Kita bisa nih sekarang meskipun di zaman digital sekarang, kita bisa membatasi akses informasi privasi kita sendiri. Nah, nanti misal kalau kalian mau menyimpan data yang sifatnya private seperti KTP, KK, atau ijazah mungkin, nah itu bisa disimpan secara private di bagian Google Drive itu dengan settingan yang private juga, bukan yang umum. Oke, berikutnya. Nah, selain itu Google Drive juga menyediakan meskipun bagian RAM memorinya itu luas ya, meskipun memang kadang terbatas juga, tapi tidak apa-apa karena itu masih cukup bisa terbantu. Dan kalau kalian memang membutuhkan sisi yang memang lebih luas, nanti akan bisa dilanjutkan dengan berlangganan. Oke, nah kali ini kita cukupkan sesuai sampai di sini. Yang kita pelajari hari ini yaitu bagaimana cara membuat arsip melalui Google Drive dengan bantuan yang sistematis yang bisa mempermudah kalian secara efektif, efisien, tanpa perlu ribet. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.